Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik anak-anak yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Baik, sebelumnya pertemuan kemarin kita bersama sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad, yaitu beliau berdakwah dengan dua cara, dengan dua langkah, yaitu dengan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, sihriyah, atau juga dengan dakwah secara terang-terangan, jahriyah. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang pertama yaitu tantangan Abu Lahab, yang mana suatu ketika Nabi Muhammad itu mengajak masyarakat suku Quraisy, termasuk juga paman beliau yang bernama Abu Lahab, yaitu Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa yang letaknya di Mekah. Kemudian beliau mengumumkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah atau Rasulullah. Nah, kemudian seketika itu pula Abu Lahab, yaitu sebagai paman Nabi, itu menolaknya. Abu Lahab itu membantahnya dan juga mendustakan, tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad. Nah, kemudian dari situlah turun surat Al-Ahzab, surat yang ke-111 ayat 1 sampai dengan 5 tentang celaan dan hinaan Abu Lahab beserta istrinya yang bernama Ummu Jamil karena mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Bahkan di masih hidup itu sudah ada jaminan kelak besok akan mendapatkan siksaan yang pedih. Yang kedua adalah ancaman penguasa Mekah, yang mana penguasa Mekah mengancam pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, dengan dua pilihan, yaitu untuk menyampaikan kepada, yaitu untuk mengancam dengan dua pilihan, yaitu menghentikan dakwah Nabi atau menyerahkan Nabi untuk dibunuh oleh penguasa Mekah. Padahal Abu Thalib itu adalah pelindung Nabi Muhammad yang mengasuh Nabi Muhammad setelah ibu dan juga kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu Abu Thalib lah yang berperan besar untuk mengayomi, untuk melindungi Nabi Muhammad dari gangguan para penguasa Mekah. Hasilnya adalah Nabi tetap menjalankan dakwah dan menyampaikan al-Islam ini. Baik, yang ketiga adalah ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Jadi ketika penguasa kafir Quraisy belum berhasil, itu menggunakan cara yang lain, yaitu minta tolong kepada Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan bernama Umarah bin Walid. Umarah bin Walid. Untuk apa? Untuk ditawarkan kepada pamannya Nabi, Abu Thalib, supaya
berpindah posisi, jadi Umarah bin Khalid diserahkan kepada Abu Thalib, sedangkan sebagai gantinya, Nabi Muhammad diserahkan kepada Walid bin Mughirah. Hasilnya Abu Thalib menolak tawaran tersebut dan Nabi tetap melanjutkan dakwah beliau kepada masyarakat pada waktu itu. Yang keempat adalah tabah atas bujukan Utbah bin Rabi'ah, yaitu dengan cara menawarkan 3 hal: harta, tahta, dan wanita kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Tawaran yang digunakan oleh Utbah bin Rabi'ah disebut dengan istilah siyasatul mufawadat, yang artinya politik tawaran damai. Jadi dengan itu ada perdamaian di antara Utbah bin Rabi'ah yang mewakili kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad. Hasilnya adalah Nabi Muhammad menolaknya dengan benar-benar. Mari kita simpulkan, ya. Mari kita ringkas pertemuan kedua pelajaran kita tentang ketabahan Nabi dalam berdakwah. Yang pertama adalah tantangan dari Abu Lahab. Yang kedua, ancaman penguasa kafir Quraisy. Yang ketiga, bujukan Walid bin Mughirah dengan membawa pemuda yang gagah dan tampan yang bernama Umarah bin Walid. Dan yang keempat, bujukan Utbah bin Rabi'ah dengan membawa harta, tahta, dan wanita. Tujuannya semuanya itu, keempat-empatnya tadi, itu adalah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, mengajak manusia untuk beriman. Jawabannya Nabi dengan tegas adalah menolaknya, tidak menerima itu semua. Menolak dengan tegas, tidak mau dihentikan dakwah beliau untuk bisa menyampaikan risalah agama Islam ini. Baik, kita sudah sampai di bagian terakhir dari pertemuan kali ini. Ustaz siapkan 3 soal. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab turunnya surat Al-Ahzab? Kedua, sebutkan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Yang ketiga, sebutkan ancaman para pembesar Quraisy kepada Abu Thalib yang melindungi Nabi Muhammad. Silahkan dikerjakan, nanti dikirimkan melalui Google Form yang sudah siapkan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Billahi fisabil haq, nasr minallah, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.